Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penraid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai pendaid kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Shalom, selamat bertemu di dalam ibadah kita untuk kali ini. Nah, untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita meneruskan ibadah ini di dalam pujian
lagu pujian 95, rangkap 1 sampai yang kedua. Talib ni sono om sasarap no biano no posik no kobiai akan sang no gumama di Tuhan mengoliku Yokoi sumambalikau ot amanah hasil surga Yokoi umur matikau oh Tuhan jadi menulu bahaka Yokoi nopo Mari kita meneruskan ibadah ini di dalam pembacaan Mazmur. Saya menjemput Gembala Azman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 150. Pujilah Tuhan. Dalam Mazmur 150, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Allah di rumahnya. Pujilah kekuatannya di angkasanya. Pujilah Dia karena perbuatannya yang perkasa. Pujilah keagungannya, pujilah Dia dengan trompet, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan tamburin dan tarian, pujilah Dia dengan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan simbal kecil yang berdenting, pujilah Dia dengan simbal besar yang berdentang. Pujilah Tuhan, hai semua makhluk yang hidup, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita meneruskan ibadah ini dengan lagu pujian nomor 29, rangkap 1 sampai yang ketiga. Mari kita meneruskan ibadah ini dalam doa pengampunan. Saya menjemput Gembala Jinal untuk membawakan doa ini. Baik, mari kita teruskan ibadah kita di dalam doa pengampunan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan
melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih dan setiamu selalu menyertai kami. Dan juga terlebih Tuhan, kami syukuri karena Engkau Allah yang selalu memberikan pengampunan bagi segala dosa kami. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami datang untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, segala sesuatu yang sudah kami lakukan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan juga perbuatan yang salah terhadap sesama manusia. Ampuni dosa kami dan kuduskan kami dari dosa kami. Kiranya kehidupan kami ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita meneruskan ibadah ini di dalam lagu pujian 78, rangkap 1 sampai yang kedua saja. Jakri untuk membawa pengakuan iman rasulnya. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengistiharkan iman kita dengan bersama-sama berdiri dan melafazkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya sangat bersyukur karena sekali lagi diberi kesempatan untuk
berkongsi firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, yang sentiasa mengasihi kami dan menyertai kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dan sentiasa cukup buat kami. Pada saat ini kami mau memuji memuliakan Engkau lewat pembelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Kami mau menyerahkan fokus hati pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan, agar kami benar-benar dapat belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini yang akan kami pelajari pada hari ini menjadi satu kekuatan baru buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang 9 ayat yang pertama. Di dalam Yesaya pasal yang 9 ayat yang pertama di bawah tajuk Kelahiran Raja Damai. Begini firman Tuhan: bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, pada bulan ini tema besar kita adalah pengharapan, ataupun sepanjang bulan ini kita dibawa tema pengharapan yang dibahagi-bahagikan kepada beberapa subtema, dan subtema pada minggu ini adalah terang telah terbit. Sekali lagi, subtema pada minggu ini terang telah terbit. Nah, apabila bercakap tentang terang, terang ini adalah dinanti-nantikan oleh mereka yang tinggal di dalam kegelapan ataupun berada di dalam kegelapan, dan terang ini diharapkan oleh orang-orang yang tidak boleh berada di dalam kegelapan. Karena semasa saya sekolah dulu, setiap malam, hari Isnin hingga Jumat, kami akan diberi masa untuk belajar malam selama 2 jam setiap malam. Kalau tidak silap, jam 7 malam sampai jam 9 kami akan belajar malam, dan dibahagi-bahagikan kepada beberapa kelas mengikut tingkatan. Dan ada masanya semasa kami belajar, tiba-tiba lampu terpadam ataupun blackout, kadang-kadang lah. Dan ada kawan kami yang dia tidak boleh berada di dalam kegelapan, karena apabila berada di dalam gelap, dan mungkin apalagi kalau yang gelap tiba-tiba gelap mengejutkan, dia boleh sesak nafas. Dan saya ingat ada beberapa kali yang berlakunya kejadian, ada yang pingsan, ada pelajar yang pingsan apabila blackout karena dia sesak nafas. Dan karena itulah saya yakin bahwa kita memerlukan terang, karena ada orang yang memang tidak boleh berada di dalam kegelapan, sesak nafas. Tapi kalau waktu sekarang saya rasa dia ada oke sedikit, sebab kita ada telepon yang ada lampu. Jadi apabila gelap atau kita berjalan ada lampu sulu pun kita ada itu telepon, dan otomatis dia akan menjadi lampu untuk kita lah. Kecuali kalau kita kehabisan cas telepon, baru kita tidak lampu. Dan teks minggu ini memperingati kita melalui subtema, dan teks ini yang menyebut beberapa kali tentang terang, yang memperingati kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen lah, kita ini harus memiliki terang, ataupun terang yang sudah terbit di dalam kehidupan kita, kita harus pegang. Karena kita memerlukan terang di dalam kehidupan kita. Karena jika tidak ada terang di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita menjalani kehidupan kita secara rambang, ataupun kadang-kadang kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu sama ada dosa ataupun benar. Kadang-kadang kalau tidak ada terang di dalam kehidupan kita, ini hanya simbolik saja. Apabila tidak ada terang di dalam kehidupan kita, mungkin dalam khusus hubungan dengan orang lain, kita cenderung menyakiti hati
orang-orang yang ada di sekeliling kita, ataupun kita sukar untuk berbuat baik. Tapi dengan adanya terang, nah kita dipimpin oleh terang itu, dan kita mampu menjalani kehidupan kita dan sentiasa memikirkan hal-hal yang baik. Dan untuk teks firman Tuhan pada hari ini, nah ini sebenarnya satu nubuatan Nabi Yesaya. Ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya tentang Raja Damai yang akan lahir. Dan kita semua mengakui bahwa Raja Damai ini adalah Mesias yang dijanjikan, yaitu Kristus yang telah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. Dan sebelum itu, saya mau kita membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 23. Begini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, di sini sebelum Yesaya menyebut tentang Raja Damai itu, nah dia coba memperingati dua negeri ataupun dua tanah, yaitu tanah Zebulun dan tanah Naftali. Dan ini dua tanah ini selalu disebut di dalam Alkitab. Nah, kedua-dua tanah ini sebenarnya dia berdekatan dengan Galilea. Yang satu berada di sebelah barat Galilea, dan yang satu lagi di selatan pergunungan Galilea. Nah, Zebulun berada di selatan pergunungan Galilea, dan Naftali berada di barat Galilea dan juga Yordan. Dan kalau kita melihat sejarah negeri Naftali ataupun di tanah Naftali, nah mereka ini dahulu pernah diserbu oleh Aram dan Asyur, yaitu dua kuasa besar, Aram dan Asyur, sehingga sebahagian penduduknya dipindahkan, dan ini menjadikan mereka mereka menjadi orang-orang tahanan lah, berada di dalam pembuangan. Nah, oleh sebab itu Yesaya mengambil dua contoh ini, yaitu Zebulun dan Naftali, sebagai negeri yang dahulunya seperti direndahkan oleh Tuhan, ataupun ya disebut di situ direndahkan oleh Tuhan. Tapi saya yakin bahwa kedua-dua tanah ini, yaitu tanah Zebulun dan tanah Naftali, bukan direndahkan oleh Tuhan sebenarnya. Tetapi kalau tanah Naftali, saya rasa dan saya yakin bahwa Tuhan mengizinkan Asyur menjajah ataupun menguasai Naftali pada waktu itu. Biarpun kedua-dua mereka ini bukanlah mungkin kuasa yang besar, itu maksud saya Naftali dan Zebulun, mereka diizinkan oleh Allah untuk dijajahi oleh musuh. Dan pada waktu itulah mereka merasa mereka terhimpit. Mereka berada di dalam kegelapan, dan mereka tinggal di negeri yang penuh dengan kekelaman. Karena kalau Naftali, kalau Zebulun saya melihat, saya mengkaji juga, tapi tidak terlihatlah berapa dia punya kesusahan yang ditafsirkan oleh pentafsir. Tetapi kalau tanah Naftali ini memang mereka dihimpit dengan peperangan raja-raja yang sedang merebut kuasa. Dan saya rasa sebab inilah Yesaya mengambil dua tanah ini, yaitu tanah Naftali dan Zebulun, sebagai contoh bagaimana keadaan yang terhimpit, yang seperti berada di dalam kegelapan karena tidak ada terang. Mereka tidak melihat pengharapan yang ada pada mereka. Sebab itu Yesaya memberikan nubuatan kepada orang-orang Israel supaya mereka terus punya kekuatan dan berharap kepada Allah yang mereka sembah dan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan. Dan raja itu disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Nah, semua ini diperlukan oleh bangsa Israel pada waktu itu yang sedang dihimpit. Dan Yesaya sengaja menyebut Yesus itu, ataupun ya terang yang akan terbit itu,
yang akan lahir di tengah-tengah mereka sebagai penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dan yang paling penting di sini adalah tentang Raja Damai. Karena pada waktu itu raja-raja saling berperang merebut kekuasaan. Jika diperingati tentang Asyur dan Zebulun, karena itu mereka memberikan satu raja yang boleh mendamaikan mereka. Dan Yesaya menyebut bahwa ya, Raja Damai yang akan lahir itu adalah yang akan menolong mereka, yang berkuasa melepaskan mereka dari musuh. Dan saya menyebut sekali lagi ataupun ya mau menyentuh di sini bahwa tanah Naftali dan tanah Zebulun ini sebenarnya saya rasa bukan sengaja disebut oleh Yesaya di dalam nubuatannya. Karena tanah Naftali dan tanah Zebulun ini karena dia berada di Galilea. Nah, di Galilea ini merupakan tempat pertama pelayanan Yesus. Tempat pertama Yesus melakukan pelayanan adalah di Galilea, di kawasan Galilea. Dan inilah tumpuan pelayanan Kristus. Dan yang kedua, nah, Nazaret ini terletak di Zebulun, dan di sanalah juga dinyatakan bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Jadi bayangkan bahwa biarpun pada dulunya Zebulun dan Naftali ini seperti direndahkan, tetapi sebenarnya mereka dimuliakan dan menerima penghormatan daripada Allah dengan menjadi tempat pelayanan pertama Kristus. Dan juga Yesus disebut orang Nazaret yang berada di Zebulun. Jadi ini saya rasa bukan sengaja Yesaya meletakkan Zebulun dan Naftali sebagai dua tanah yang dia sebut di dalam nubuatannya. Dan saya mahu mengingatkan kembali bahwa semasa penampilan Yesus yang pertama di Galilea di dalam Markus, nah dia menyebut bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Semasa dia melayani di Galilea, menurut catatan Markus, inilah pernyataan pertama yang Yesus nyatakan, yaitu waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan ini bermaksud bahwa terang telah terbit dan mereka harus melihat terang itu dan keluar dari kegelapan. Dan apabila mereka menerima terang itu, perkara pertama yang harus mereka lakukan adalah bertaubatan. Karena saya rasa kenapa Natal ataupun kenapa terang ini penting di dalam kita. Karena tanpa terang kita tidak melihat dosa. Kita tidak boleh menilai dosa itu bagaimana. Kita tidak boleh menyadari bahwa dosa itu menyebabkan hubungan kita dengan Allah terputus. Karena tidak ada terang yang menerangi, yang memperlihatkan dosa kepada kita. Tetapi apabila terang telah terbit, seperti yang Yesus katakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya rasa orang-orang yang menerima Kristus pada waktu itu dan kita pada saat ini menyadari bahwa di dalam Kristus dosa telah ditelanjangi ataupun dosa telah diperlihatkan dan memimpin kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, banyak bangsa-bangsa yang mungkin seperti Zebulun dan Naftali. Sepertinya bangsa Rus sendiri pun dulu sebelum menerima Injil seperti Zebulun dan Naftali. Dia terikat di dalam kegelapan dunia dengan mengikuti saja apa yang dicakap. Contoh, nah kalau warna merah jangan kamu bawa masuk di dalam rumah. Nah kita percaya. Ataupun jangan buat lubang sebab macam kasih kubur orang pun kita percaya. Ataupun kalau pergi hutan tidak boleh buat ini. Kalau mau mancing tidak boleh cakap begini dan tidak boleh bawa ini. Banyak perkara-perkara yang kita percaya yang kalau kita langgar itu akan mengganggu kita. Tetapi apabila kita menjadi orang Kristen, kita langgar itu sekarang pun tiada apa-apa. Karena itu hanyalah cara iblis untuk menggelapkan kehidupan kita dan mengikuti dia.
Tetapi apabila kita sudah mengenal Kristus sebagai terang yang telah terbit, nah kita melihat itu semua adalah permainan iblis. Karena sudah ada terang yang memperlihatkan kita, yang itu adalah salah. Dan apabila kita menerima Kristus, nah hidup kita diterangi, dan melalui hidup kita yang diterangi, nah kita boleh mengetahui apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Kita lebih tahu mengasihi dan membantu orang lain. Kita lebih tahu bagaimana kita menjalani kehidupan kita, dan kita lebih tahu untuk terus beriman dan melayani Tuhan. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 bahwa, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, bayangkan Yesus memperlihatkan dua perkara yang harus berasingan, yaitu gelap dan terang. Kita tidak boleh sekejap-sekejap pergi gelap, sekejap-sekejap pergi terang, ataupun dalam arti kata yang lain, sekejap-sekejap percaya, sekejap-sekejap tidak percaya. Karena apabila kita sudah tidak percaya, nah kita kehilangan pedoman hidup dengan melakukan hal-hal yang jahat, melakukan keberdosaan. Dan bagi saya perkara penting yang kita harus pikirkan tentang tema terang telah terbit. Nah, terang itu memperlihatkan dosa kepada kita, dan apabila dosa diperlihatkan, kita semakin percaya dan semakin beriman, bahkan tidak mahu melakukan hal-hal yang boleh mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan, dan itu membawa kita kepada pertobatan. Nah, di dalam Natal, karena kita masuk di dalam bulan Natal, nah terang itu terbit melalui kelahiran Kristus yang kita sambut dan kita rayakan sepanjang bulan 12 ini. Karena melalui kelahiran Kristus, namun bagi saya memperingati kita bahwa dahulunya kita berdosa. Tetapi apabila terang telah terbit, nah itu menarik kita keluar daripada dosa dan tinggal di dalam terang, yaitu berjalan bersama Kristus. Karena saya mau nyatakan di sini, apabila Yusuf berpikiran untuk menceraikan Maria di dalam kisah kelahiran Yesus yang dicatat oleh Matius, dia mahu menceraikan Maria. Dia mahu melepaskan Maria dan tidak mahu mengawini Maria lagi, karena dia mengandung sebelum mereka berkawin. Tetapi malaikat itu berkata bahwa dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Nah, bayangkan di sini memperingati kita bahwa Yesus lahir, Yesus datang, dan terang telah terbit karena kita harus diselamatkan daripada dosa kita. Dan apabila Yesus pertama kali melayani di Galilea pun dia mengatakan sekali lagi bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebab itu terang terbit di tengah-tengah manusia, karena memperlihatkan manusia tentang keberdosaan, tentang perlunya Sang Penyelamat, perlunya Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan penasihat ajaib. Karena jika kita hidup di dalam kegelapan, kita rasa kita tidak memerlukan penasihat ajaib, kita tidak memerlukan Allah yang perkasa, kita tidak memerlukan Bapa yang kekal, kita tidak memerlukan Raja Damai jika kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi apabila hati kita diterangi oleh Allah, ya kita sadar bahwa Yesus itulah penasihat ajaib bagi kita. Dialah Allah yang perkasa bagi kita, Bapa yang kekal dan Raja Damai bagi kita, seperti yang dicatat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Jadi kita bersyukur karena terang telah terbit di tengah-tengah kita, yang memimpin kehidupan kita, yang membolehkan kita menjalani kehidupan kita sesuai kehendak Allah, supaya kita menerima kehidupan kekal. Bahkan kedatangan Kristus untuk menyelamatkan kita tidak menjadi sia-sia bagi kita, tapi kita terima dan kita pegang itu dan berjalan di dalam terang bersama Yesus, karena Yesus adalah terang bagi kita dan dia telah menerangi kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam keberdosaan, tetapi kita hidup sesuai kehendak Allah. Jadi demikian saja renungan yang saya boleh sampaikan kepada
jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi. Saya hanya menyampaikan Tuhan, tetapi Engkau-lah yang memimpin dan memberkati hati setiap anak-anak-Mu untuk menyimpan dan mempelajari lebih lagi tentang firman-Mu ini, sehingga benar-benar menjadi kekuatan, bahkan mungkin satu perkara yang menjadi peraturan dan peringatan dalam sepanjang kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekali lagi mari kita meneruskan ibadah ini di dalam lagu pujian di nomor 27, rangkap 1 dan 2 sahaja. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk doa syafaat, saya yang akan memimpin Anda. Antara bahan-bahan doa yang kita akan doa untuk pagi ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk pandemi COVID-19 yang mempunyai varian terbaru, yaitu varian Omicron. Kita doakan sama-sama. Dan yang seterusnya, kesehatan, ekonomi jemaat, dan kerajaan Malaysia, dan juga iman jemaat, dan yang terakhir adalah kesatuan. Sekiranya ada bahan-bahan doa yang ingin kita tambahkan, saya undang Anda semua untuk bersama-sama dengan saya berdoa, sama ada di dalam suara kedengaran ataupun di dalam hati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami ingin berdoa di hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami percaya Tuhan, di dalam penyertaan-Mu itu memberikan kami kekuatan. Saat ini kami ingin berdoa khususnya bagi pandemi COVID-19 yang sudah bermutasi, mempunyai varian yang baru yaitu Omicron. Kami mohon Tuhan Engkau campur tangan di dalam COVID khususnya bagi pandemi ini, agar kami umat-Mu diberikan perlindungan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati para frontliner yang sudah bersusah payah untuk membantu kami, vaksin yang telah diberikan di dalam tubuh kami. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan dan Engkau lindungi kami. Tidak lupa kami ingin berdoa khususnya bagi kesehatan jemaat. Mungkin saat ini ada jemaat yang berada di ward ataupun di kecemasan di hospital,
ataupun yang terlantar di rumah karena penyakit COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain. Tuhan Yesus, kami tidak dapat datang ke setiap rumah jemaat kami, tetapi kami hanya mengandalkan kekuatan Engkau, kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu dan darah Engkau, supaya mereka disucikan, mereka disembuhkan di dalam nama Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami tidak lupa juga untuk berdoa bagi ekonomi jemaat, khususnya bagi Pari Kanibungan ini. Engkau berkati mereka agar mereka diberikan berkat-berkat yang berkelimpahan dan juga kerja-kerja yang mereka lakukan, agar semua itu berhasil dan juga mereka dapat menyara kehidupan mereka dan seterusnya dapat memberi yang ada pada mereka kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini bahwa Engkau memberikan kami satu petanda bahwa kedatangan-Mu sudah terlihat. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau pimpin khususnya bagi kerajaan Malaysia saat ini, yaitu kerajaan yang telah memerintah kami. Kami mohon Tuhan, Engkau memberi kebijaksanaan kepada para pemimpin, sama ada mereka itu beragama Kristen dan juga beragama yang lain. Kami mohon Tuhan agar mereka diberikan kesatuan, memikirkan kepentingan kami khususnya di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami, anak-anak-Mu yang tempat ini, yang tidak dapat diselamatkan. Dan kami percaya bahwa Engkau memberikan satu rencana yang terbaik untuk kami. Dan seterusnya Tuhan, kami ingin berdoa khususnya bagi iman jemaat, khususnya bagi di dalam Paroki Kanibungan, karena kami percaya Tuhan bahwa di dalam beberapa tahun ini kami diberikan satu ujian yang sangat besar. Kami diberikan penghalang yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Sehingga mungkin ada beberapa di antara kami yang iman percaya kami sudah luntur, sudah sejuk. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami pengharapan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang berada di dalam tubuh kami. Agar kami bangkit, agar kami diberikan kekuatan sekali lagi untuk datang kepada Engkau, untuk bersekutu kepada Engkau. Berikan kami kekuatan Tuhan, agar kami tidak bosan untuk membaca firman-Mu dan juga berkongsikan kepada orang lain. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin berdoa melalui dan iman percaya kami kepada Engkau, agar kesatuan kami, khususnya bagi Paroki Kanibungan ini, Engkau berkati pemimpin gereja, Engkau berkati pemimpin khususnya yang ada di dalam jemaat kami, agar mereka saling bersatu, saling mendoakan antara satu dengan yang lain, agar di dalam pandemik ini ataupun tahun-tahun yang akan datang Tuhan, iman dan juga kesatuan kami tidak akan luntur, bahkan kami akan terus dikuatkan di dalam nama Engkau. Dan semua ini doa Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita meneruskan ibadah ini sekali lagi di dalam lagu pujian nomor 37, rangkap 1 dan 2 sahaja. Malaikat mongol
Saya menjemput Gembala Jakri untuk membawa di dalam doa persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk doa persembahan, diteruskan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu pengakhiran di dalam ibadah ini, mari kita sama-sama bernyanyi di dalam lagu 92, rangkap 2 dan ketiga sahaja. Di sini saya mau membacakan hukum yang terutama dalam bahasa Rungus. Ini ngono dikau isono o Tuhan asovokon o inono ituhan kinoringan toko. Menjadi manamod kono di Tuhan kinoringannu, ot isiso o ginavonu, isiso o keposizannu, isiso o penghitungannu, isiso kakansangannu. Omirogi pinunuhuan koduvo, manamod kono dit ulun vokon yad ko ikon dirinu. Asono pinunuhuan vokon ikatalib po dino pinunuhuan kadi Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa untuk doa berkat. Muli tokono doti barakat do kinoringan moso-moso di toko. Ikuvosihan di Tuhan toko Yesus Kristus omi samud do kinoringan. Omi pinisaan disundut atau susi pintorono si di toko sa VI antad biano sampai pendaid. Amen.